di kontestasi Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapan terkait kritikan tajam Anies, Presiden Jokowi hanya tersenyum. Respon tersebut diberikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di gerbang Tol Lipo Utama Depok Senin 8 Januari. Presiden Jokowi kemudian tampak tertawa pelan selesai mendengar pertanyaan yang diajukan awak media. Jokowi enggan memberikan komentar apapun terkait apa yang disampaikan Anies dalam debat. Presiden bersama rombongan memilih meninggalkan lokasi dan tidak memberikan pernyataan soal kritikan Anies. Ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Gimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Jam kerja. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas Pilpres juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin apa Anies menyinggung soal etik, Pak? Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai aksi saling serang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta agar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali belajar soal ekonomi. Momen tersebut terjadi saat Prabowo hendak menjelaskan soal utang luar negeri Indonesia. Mendengar tanggapan Prabowo yang menyuruh dirinya belajar soal ekonomi, Anies Baswedan tampak tertawa. Selain itu, Anies juga terekam mengucapkan kata wow saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan soal utang Indonesia. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya atas kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Diketahui kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai 11 dari 100 oleh Anies, sedangkan Ganjar menilai kinerja Prabowo 5 dari 10. Mengenai nilai rendah kinerja salah satu menterinya di Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, kata Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Bahkan Habibur Rahman menyebut penilaian tersebut tak berakhlak dan tak beradab. Itu penilaian kekanak-kanakan, olok-olok saja, seperti orang enggak punya akhlak dan adab, kata Habibur Rahman, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Habibur Rahman menegaskan, penilaian Anies dan Ganjar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Karena menurut Habibur Rahman, publik menilai Prabowo sebagai menteri yang memiliki kinerja yang baik hampir di semua survei. Pandangan tersebut berkebalikan dengan sentimen positif publik yang selalu menganggap Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik di hampir semua survei, tegas Habibur Rahman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat Capres kedua di Istora Senayan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Berapa skor yang Bapak berikan terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto? Tanya Capres Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Menjawab hal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan skor 5. 5 juga, saya punya datanya kemudian saya akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies Baswedan.
Ganjar kemudian menuturkan, jika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dibutuhkan perencanaan yang konsisten serta mendengarkan masukan dari seluruh matra. Kedua, kita harus mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up, sambungnya. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak enak menilai kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan nilai di bawah 5. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo meminta Anies tidak perlu takut menilai kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5 sebut saja berapa, kata Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut lantas langsung dijawab Anies Baswedan. 11 dari 100 mas, jawab Anies Baswedan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Saat dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anies dengan memberikan skor 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anies sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kemenhan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja Tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anies kemudian membandingkan Tukin TNI Polri dengan Tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenku maupun Kemen PUPR. Sementara itu, Saudara, Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji, menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Pak, kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin sempat disinggung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya 9 kali. Itu gimana Pak tanggapannya Pak terkait itu Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang.
Pak kemarin kan Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan